Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama di channel Cita-Citaku. Kali ini saya akan sharing tentang beasiswa, lebih tepatnya beasiswa pendidikan Indonesia. Nah, beasiswa yang akan saya sharingkan hari ini lebih fokus ke beasiswa S2 atau S3 LPDP dari Kemenku. Nah, teman-teman lihat sendiri di tampilan layar ya. Ini ada beasiswa lainnya yaitu untuk beasiswa S1 atau D4 dan beasiswa S2, S3 dosen, joint degree, dual degree ya, dan beasiswa S2 atau S3 untuk non-dosen. Nah, di beasiswa ini adalah inovasi baru dari Kemendikbud dengan LPDP, yaitu khususnya di tahun 2021 ini, sehingga bisa beasiswa LPDP ini meranah ke siswa yang ingin lanjut ke S1, kemudian juga bisa untuk guru yang ingin lanjut S2, dan pelaku budaya. Jadi yang dari Kemdikbud sama LPDP ini teman-teman bisa lihat ya, ini bisa dibuka nanti di website Kemdikbud. Jadi ada info lebih lanjut. Nah, di yang bagian LPDP ini itu infonya langsung ke lpdp.kemenku.go.id. Kalau yang di S1D4 itu di beasiswa.kemdikbud.go.id. Sama ya, yang seterusnya bisa dibuka di beasiswa.kemdikbud.go.id. Sampai yang ke bawah juga silahkan dicek. Untuk saat ini saya akan share ke beasiswa S2 S3 LPDP dari Kemenku. Oke. Nah, di sini teman-teman silahkan buka linknya www.lpdp.kemenku.go.id. Di sini ada bagian beasiswa, misalnya tampilannya masuk ke beranda, silakan klik daerah di bagian beasiswa ini. Nah, bagian beasiswa 2021, jika ingin melihat secara keseluruhan, silakan klik yang kebijakan beasiswa dan unduhan. Nah, di beasiswa LPDP 2021 ini ada beberapa cakupan untuk mendaftarnya. Yang pertama itu ada beasiswa afirmasi, ada beasiswa target, ada beasiswa umum. Nah, ini saya akan coba melihat satu persatu filenya, tapi mungkin tidak secara rinci, kita hanya lihat secara umumnya aja. Oke, nah untuk pendaftaran beasiswa itu mendaftar secara online pada situs yang sudah tertera, bisa tinggal teman-teman klik. Melengkapi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan pada aplikasi pendaftaran. Jadi sesuaikan unggahan dokumen itu sesuai dari teman-teman daftarnya di mana. Pastikan melakukan submit aplikasi pendaftaran untuk mendapatkan kode registrasi atau pendaftaran. Nah, saatnya kita untuk melihat beasiswa apa aja yang ada. Yang pertama afirmasi, itu terdiri dari beasiswa berkebutuhan khusus, difabel, kemudian beasiswa daerah afirmasi, dan beasiswa prasejahtera. Oke, sekarang kita buka satu persatu ya. Ini sudah saya unduh. Kita mulai dari beasiswa berkebutuhan khusus terlebih dahulu. Di beasiswa berkebutuhan khusus ini kita lihat dulu dia sasarannya ke siapa. Jadi apa itu beasiswa kelompok berkebutuhan khusus atau difabel? Jadi sasaran beasiswa kelompok berkebutuhan khusus difabel adalah masyarakat berkebutuhan khusus yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan LPDP, khususnya penyandang tunanetra atau low vision, tunarungu, tunawicara, tunadaksa, dan tunalaras. Jadi teman-teman yang termasuk kategori disabilitas ini bisa untuk apply di beasiswa LPDP. Nah, di sini ada syarat-syarat ya, dan bagaimana skemanya itu bisa dibaca secara detail pada masing-masing keterangan. Nah, untuk komponen biaya itu ada biaya pendidikan, ini lengkap ya, ada biaya pendaftaran, biaya SPP, tunjangan buku, biaya penelitian, biaya seminar internasional, biaya publikasi. Nah, ada juga biaya pendukung, transportasi, aplikasi visa, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan,
biaya kedatangan, biaya keadaan darurat, tunjangan keluarga, dan biaya pendukung pendamping penerima beasiswa kelompok berkebutuhan khusus sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, jadi itu di biaya yang diberi untuk difabel ini ada tambahan untuk biaya pendukung pendamping penerima beasiswanya. Jadi misalnya teman-teman atau bapak ibu yang mendaftar beasiswa ini butuh pendamping, itu juga akan dibiayai, jadi tenang saja. Nah, persyaratannya bisa dilihat secara mendetail di keterangan ya, karena kalau dibaca satu-satu ini setiap ininya banyak. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ada kemampuan bahasa Inggris untuk program magister dalam negeri untuk kebutuhan difabel ini minimal TOEFL ITP-nya 400, IBT-nya 33, PT akademiknya 30, IELTS-nya 4,5 ya, dan lain sebagainya. Ini bisa dilihat di keterangannya. Terus proses seleksinya apa saja? Jadi untuk kebutuhan khusus itu ada seleksi administrasi, seleksi substansi akademik dan kebangsaan, dan seleksi wawancara. Oke, jadi secara keseluruhan sebenarnya mirip dengan yang cakupan yang lainnya, tapi nanti kita akan lihat satu persatu ya. Jadi yang kebutuhan khusus itu keterangannya seperti ini. Lengkap ya. Jadi bisa ada contohnya juga. Ada surat pernyataan yang sudah dilampirkan, contohnya seperti apa. Jadi teman-teman tidak kebingungan. Cukup lihat panduannya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua apa nih? Beasiswa daerah afirmasi. Nah, buka dulu beasiswa daerah afirmasi. Nah, di beasiswa daerah afirmasi ini kita lihat sasarannya siapa saja. Sasaran beasiswa daerah afirmasi adalah masyarakat yang berasal dari daerah afirmasi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh LPDP. Nah, teman-teman mungkin bertanya, daerah afirmasi yang ditentukan LPDP ini apa aja? Tenang, ini semua ada datanya di dalam buku panduan ini, di dalam booklet ini ya. Nah, seperti apa skemanya bisa teman-teman lihat. Skemanya di sini ada, sudah tertera dengan jelas. Terus biayanya apa? Sama ya, ada biaya pendidikan dan ada biaya pendukung. Cuman kalau misalnya di kebutuhan khusus kan ada untuk biaya pendamping. Kalau di biaya beasiswa daerah afirmasi itu tidak ada ya. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin cek bagaimana proses seleksinya, sama, jadi ada administrasi, substansi akademik dan kebangsaan, serta seleksi wawancara. Untuk TOEFL ITP-nya sama, yang berkebutuhan khusus yaitu minimal 400, selebihnya bisa dilihat apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini ada daerahnya, jadi teman-teman lihat apakah daerah teman-teman di KTP-nya ya, apakah masuk ke daerah afirmasi. Untuk keterangan lebih lanjut bisa juga di email LPDP-nya, kira-kira kalau misalnya teman-teman tinggalnya di sini, KTP-nya di daerah ini, tapi selama berapa tahun tinggal di daerah afirmasi tersebut, apakah masuk kategori atau tidak, itu sebaiknya langsung ditanyakan ke pihak LPDP-nya biar tidak terjadi kekeliruan informasi. Oke, nah jadi ada daerah Provinsi Lampung, ada kabupaten kotanya, jadi udah dirincikan sama LPDP daerah-daerah yang termasuk daerah afirmasi yang bisa mendaftar di program ini. Oke, nah kita lanjut aja ke beasiswa selanjutnya, itu untuk prasejahtera. Nah, di prasejahtera, apa itu beasiswa prasejahtera? Nah, jadi sasaran dari beasiswa prasejahtera ini adalah masyarakat yang berasal dari keluarga miskin atau prasejahtera. Nah, skemanya seperti apa? Itu sebenarnya bisa dibaca ya. Jadi itu yang prasejahtera itu, kalau nggak salah tadi itu saya ada lihat keterangannya siapa-siapa sih yang masuk kategori prasejahtera. Ini skema ya. Sebentar, ini biaya pendidikannya sama juga. Ada biaya-biaya pendukungnya.
Nah, ini ada persyaratan khusus, jadi teman-teman bisa lihat di persyaratan khusus, diperhatikan sebaik-baiknya apakah masuk atau tidak ke dalam kategori beasiswa prasejahtera. Nah, di sini pendaftar merupakan anggota keluarga penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, atau alumni bidik misi kurang dari 2 tahun yang dibuktikan dengan kartu keluarga dan dokumen pendukung bukti sebagai penerima Kartu Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar, atau alumni bidik misi kurang dari 2 tahun. Nah, sekadar informasi, saya waktu mendaftar di LPDP ini di alumni bidik misi. Jadi waktu itu saya lulus kuliah itu tahun 2016 ya, terus langsung ada jeda kerja, kemudian sekitar tahun 2017 akhir itu lanjut kuliah dengan beasiswa LPDP jalur bidik misi. Nah, jadi teman-teman yang masih jedanya itu setelah lulus kurang dari 2 tahun silahkan mendaftar. Bahkan menurut saya teman-teman yang baru lulus dan merupakan alumni bidik misi segera saja mendaftar mumpung masih diberikan kesempatan. Oke. Nah, jadi di sini sama TOEFL ITP minimalnya 400 juga dan seleksinya sama juga prosesnya. Ini bisa dilihat secara detail ya apa saja yang harus diunggah, karena kalau misalnya untuk ini sepertinya lebih banyak ya data-datanya karena kan harus dipastikan apakah kita memang masuk ke program ini atau tidak. Jadi harus diperhatikan benar-benar apa saja data yang harus diunggah, jangan sampai ada yang tidak kita submit, jangan sampai lupa diunggah. Oke, ini ada beberapa ya. Nah, surat rekomendasinya juga udah ada dikasih contoh ya, sama surat pernyataan juga dan lain sebagainya. Silakan diperhatikan masing-masing gitu. Oke, kita lanjut ke beasiswa target. Nah, beasiswa target ini ada beasiswa PNS, TNI, dan Polri. Terus ada beasiswa kewirausahaan. Kita lihat dulu yang PNS, TNI, dan Polri. Ini dari judul beasiswanya aja kita udah tahu ya sasarannya itu pastinya untuk PNS, TNI, dan Polri. Nah, diperuntukkan bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI atau Polri yang telah menyelesaikan studi program diploma atau sarjana untuk beasiswa magister atau menyelesaikan studi program magister untuk beasiswa doktor. Jadi maksudnya selesai S1 mau lanjut magister, selesai S2 mau lanjut ke program doktor. Nah, di sini juga ada syarat-syaratnya sama ya, yang didapat komponennya juga sama. Biasanya bedanya di dokumen yang diunggah. Jadi mungkin kalau misalnya untuk beasiswa ini harus ya adalah surat-surat dari tempat bekerjanya, pastinya ini juga ada keterangannya apa sih persyaratan khususnya, jadi bisa dilihat masing-masing untuk lebih detailnya. Jika memang ada pertanyaan, teman-teman tuh bisa juga email ke LPDP-nya, tanyakan apa saja yang mungkin masih belum jelas dari booklet ini. Tapi saya rasa sih booklet ini sudah hampir detail ya, maksud saya rinci banget, udah dijelaskan kayak komitmen kembali ke Indonesia dan rencana kontribusi, deskripsikan diri saudara, deskripsikan masalah urgen. Nah, jadi kita udah punya gambaran nih, oh kita harus nulis apa ya, seperti itu. Oke, kita lanjut aja. Kemudian ada namanya beasiswa kewirausahaan. Nah, beasiswa kewirausahaan nih apa sih? Sasarannya siapa? Kita lihat. Jadi beasiswa kewirausahaan adalah beasiswa jenjang magister luar negeri yang diperuntukkan bagi warga negara Republik Indonesia yang bergerak dalam bidang kewirausahaan. Nah, jadi maksudnya apakah semua yang punya usaha bisa daftar? Nah, itu kita bisa cek lagi nih persyaratan-persyaratannya apa aja. Di sini nih harus memilih 3 perguruan tinggi yang belum punya LOE ya. Itu yang tujuannya adalah program studi bidang kewirausahaan. Jadi lebih detailnya bisa dilihat di sini ya.
biar tidak ada salah informasi. Keterangan-keterangan lebih lanjutnya untuk proses seleksi sepertinya sama semua, ada administrasi, substansi, dan wawancara. Oh, kalau di sini untuk kewirausahaan ada rencana bisnis atau rencana pengembangan bisnis yang berisi 5-10 halaman. Nah, jadi memang harus diperhatikan baik-baik karena setiap program beasiswa yang diberikan LPDP ini beda ya persiapannya, dokumen-dokumennya ada yang sama, ada yang berbeda. Oke, kita lanjut aja ke beasiswa LPDP untuk umum. Jadi ini ada beasiswa reguler, PTUD, itu perguruan tinggi utama dunia, dan co-funding. Kita lihat dulu dari yang reguler. Nah, di beasiswa reguler itu diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan studi program diploma 4 atau sarjana untuk beasiswa magister. Warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan studi program magister untuk beasiswa doktor. Atau warga negara Indonesia yang telah menyelesaikan studi diploma 4 untuk beasiswa doktor luar negeri. Nah, jadi ini bisa sepertinya bisa siapapun, tapi ini pastinya ada syarat-syarat khusus ya. Entah mungkin itu IPK-nya atau apa gitu, silakan diperhatikan sebaik-baiknya. Oke, ini IPK-nya ya, misalnya IPK sekurang-kurangnya 3 pada skala 4 untuk jenjang magister. Untuk jenjang doktor itu 3,25 pada skala 4. Jadi diperhatikan baik-baik keterangannya karena pasti setiap program itu berbeda. Ada perbedaannya maksudnya. Oke, kita lanjut aja ke beasiswa PTUD. Ini masih masuk ke beasiswa umumnya. Jadi apa sih beasiswa PTUD ini? Kita lihat beasiswa PTUD diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang telah memperoleh Letter of Admission Unconditional dari perguruan tinggi utama dunia untuk menempuh jenjang pendidikan magister dan doktor. Nah, jadi harus diterima dulu nih di perguruan tinggi utama dunia. Perguruan tinggi utama dunia yang masuk ke kategori ini sih saya rasa pasti ada ya di keterangannya di sini apa saja. Nah, ada kan? Yaitu bisa dilihat sendiri, untuk program studinya bisa semuanya, tapi asalkan 15 perguruan tinggi ini kita sudah punya EOE unconditional, baru bisa mendaftar di program beasiswa PTUD. Oke, lanjut lagi ke beasiswa terakhir dari program LPDP, yaitu beasiswa co-funding. Apa itu beasiswa co-funding? Ini juga baru saya dengar ya, karena waktu saya mendaftar itu belum ada beasiswa co-funding, atau saya yang belum, kayaknya belum ada kalau yang co-funding waktu saya mendaftar beasiswa LPDP. Nah, di co-funding ini tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pendanaan beasiswa LPDP. Jadi ditujukan untuk pendaftar beasiswa jenjang magister luar negeri, program beasiswa reguler, dan beasiswa perguruan tinggi utama dunia melalui skema beasiswa semi mandiri. Nah, seperti apa sih skemanya co-funding ini? Kerjasama pendanaan, sumber dana bagi pendaftar beasiswa semi mandiri dapat berasal dari pribadi atau keluarga. Sumber dana beasiswa semi mandiri tidak boleh berasal dari lembaga pemerintah, sektor swasta, perguruan tinggi, atau lembaga lainnya, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Penerima beasiswa semi mandiri setelah ditetapkan sebagai penerima beasiswa LPDP wajib mengikuti ketentuan beasiswa reguler dan beasiswa perguruan tinggi utama dunia yang ditetapkan oleh LPDP. Setelah calon penerima beasiswa co-funding ditetapkan sebagai penerima beasiswa, tidak dapat mengajukan perpindahan skema pendanaan. Calon penerima dan penerima beasiswa co-funding tidak dapat mengajukan perpindahan skema pendanaan menjadi pendanaan beasiswa penuh. Nah, jadi di sini ternyata skema pendanaan untuk beasiswa semi mandiri diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Dana pendidikan ditanggung oleh LPDP, sedangkan dana pendukung ditanggung oleh individu. Atau dana pendukung ditanggung oleh LPDP, sedangkan dana pendidikan ditanggung oleh individu. Jadi ini kalau saya baca ya sebagian. Jadi sebagian dana itu
didukung LPDP, sebagiannya ya dana pribadi. Yang penting bukan dana dari lembaga pemerintahan atau seperti yang sudah tertera tadi. Nah, jadi teman-teman silakan memilih mau ikut ke program beasiswa mana yang cocok dengan teman-teman sekalian. Nah, untuk biaya pendidikannya saya rasa sama semua, proses seleksinya mengikuti ya, kalau yang co-funding ini jadi proses seleksinya bisa dibilang semuanya sama proses seleksinya. Nah, berikutlah adalah beasiswa-beasiswa yang ada di LPDP untuk tahun 2021 ini, yaitu beasiswa afirmasi, beasiswa target, beasiswa umum. Nah, kemudian ada juga daftar perguruan tinggi tujuan. Jadi teman-teman harus cek, oh saya ingin daftar nih beasiswa LPDP, tapi saya pinginnya coba di kampus A misalnya, kampus A prodi B. Nah, ternyata tidak masuk daftar perguruan tinggi tujuan LPDP, nanti malah bermasalah dengan seleksi administrasi teman-teman atau seleksi selanjutnya, nanti malah bisa tidak lolos. Sebaiknya teman-teman buka dulu dokumen-dokumen daftar perguruan tinggi tujuan. Nah, kalau misalnya beasiswa afirmasi dalam negeri apa aja data daftarnya perguruan tinggi yang bisa kita daftarkan, luar negeri apa saja, beasiswa target apa saja, dan seterusnya. Jadi benar-benar tentukan dulu kita itu cocoknya daftar di mana. Nah, baru kita lihat daftar perguruan tinggi tujuannya. Kalau misalnya teman-teman nih seperti saya kasusnya dulu, kan saya mendaftarnya di beasiswa afirmasi. Nah, dulu itu beasiswa afirmasi itu kan ada bidik misi, ada untuk beasiswa bidik misi daerah 3T. Nah, dulu tuh masih itu kan. Jadi dicek di dalam negeri itu untuk beasiswa afirmasi apa saja yang bisa kita daftarkan perguruan tingginya. Nah, untuk jadwal pendaftaran seleksi itu bisa teman-teman cek di sini ya. Jadi ini adalah ada tahap 1 dan tahap 2. Tahap 1 sudah selesai ya. Sekarang kita sudah ke tahap 2. Jadi LPDP itu udah di tahap 2. Itu pembukaannya 1 Agustus, jadi baru berapa hari yang lalu ya. Ini kan saya buatnya tanggal 5 Agustus, berarti baru 5 hari yang lalu. Dan penutupannya 8 September. Nah, teman-teman ini yang ingin daftar kudu harus cepat urus surat-suratnya, terutama TOEFL. Bagi teman-teman yang belum punya TOEFL, disegerakan. Karena batasnya hanya sampai sebulan 7 hari aja mungkin atau sebulan 8 hari aja. Jadi nggak lama waktunya, jadi harus dimulai dari sekarang, ditentukan mau ikut program beasiswa apa, daftar perguruan tingginya yang mana. Oke, ketentuan perkuliahan juga bisa dilihat di sini ya. Jadi untuk pendaftar yang ini kan seleksi yang tahap 1 kemarin. Kalau yang tahap 2 memulai perkuliahan paling cepat Januari 2022 untuk dalam negeri dan Februari 2022 untuk tujuan luar negeri. Nah, sekarang tentang LOE itu adalah surat resmi dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa seseorang telah diterima sebagai mahasiswa di perguruan tinggi tersebut tanpa syarat. Kecuali syarat sponsor pendanaan, dokumen fisik ijazah dan transkrip nilai jenjang studi sebelumnya yang tidak berisiko mengubah statusnya. Nah, sedangkan LOE unconditional LOE unconditional ini memuat nama lengkap, jenjang studi, program studi, serta durasi studi, lama studi, dan permulaan studi atau akhir studi. Oke, jadi ini bisa dibaca baik-baik ya keterangannya apa di sini. Nah, sekedar informasi saja, nanti di video berikutnya saya akan sharing terkait dana-dana yang bisa teman-teman terima dari LPDP ini berdasarkan pengalaman. Jadi berdasarkan pengalaman saya sebagai awardee, itu apa saja yang saya dapat, manfaat yang saya dapatkan dari beasiswa LPDP ini, siapa tahu bisa menambah semangat teman-teman untuk daftar. Oke, jadi sekian informasinya. Silahkan kunjungi website lpdp.kemenku.go.id untuk proses mendaftarnya. Silakan di beasiswa lpdp.kemenku.go.id. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman.
para pencari beasiswa semangat, semoga bisa menjadi awardee LPDP tahun 2021. Sekian informasi dari saya. Jika teman-teman merasa ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang lain. Klik like dan jangan lupa di subscribe untuk informasi beasiswa lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.